Yesus. Sekarang matahari sebelum tercipta jadi matahari, firman sebelumnya keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Sebelumnya itu keluar dari mulut Tuhan lah. Berarti bukan cuma Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Ya itu kan sebelum Yesus ada datang ke dalam dunia. Sebelum Yesus itu datang. Saya tanya, berarti bukan cuma Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Betul. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Oke. Firman itu yang dimiliki Allah, yang dimiliki Yesus. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Cuman satu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mati meja. Kapurung. Ketika Tuhan ingin menciptakan matahari, yang keluar dari mulut Tuhan itu firman, betul? Betul. Nah, yang keluar Yesus atau matahari? Yang keluarlah Yesus, itu kan firman sebelum dia. Berarti Yesus yang menjadi matahari. Bukan menjadi matahari. Di mana datangnya Yesus menjadi matahari? Kau bilang. Tadi kamu mengatakan firman itu cuma satu, yaitu Yesus. Jadilah terang. Itu firman atau bukan? Iya. Itu firman atau bukan? Firman. Ya, itu firman. Berarti firman yang menjadi matahari. Firman yang berkata, jadilah terang. Itu firman. Kenapa firman yang berkata? Kapurung, kenapa firman yang berkata? Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Sekarang ketika Tuhan berkata jadilah matahari, Yesus di mana? Yesus masih di dalam diri Bapa sebagai firman itu. Berarti yang keluar menjadi matahari bukan Yesus. Ngawur aja kau congor. Bukan Yesus. Makanya Kapurung, jangan kelamaan nyembah batu sakar kau. Ditanya, Yesus satu-satunya firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matahari ternyata firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus di mana? Masih ada di dalam tubuh Tuhan. Lah Kapurung. Kau paham, makanya disebut Tuhan karena kau dia gila-gila aja sendiri ya nih. Apa yang gua ajak orangnya nih, gila sendirilah kau. Dia itu belum keluar dari sang Bapa pada masa penciptaan. Dia belum keluar. Belum keluar. Iya, karena itu kan hakikat Bapa. Dia itu hakikat Bapa sebagai firman. Bagaimana ceritanya? Makanya kau nggak paham. Berarti ketika Yesus keluar dari mulut Tuhan, dia berupa daging atau berupa apa? Dia berupa daging, jadi sudah jadi manusia. Berarti yang jatuh dari langit gitu? Tergelelut? Bukan melalui tergelelut dari langit. Kapurung, berarti Yesusmu itu tergelelut dari langit. Kapurung kau yang kampung. Macu pirit. Macu pirit dari langit. Tuhan berkata, keluar Yesus jatuh dari langit. Kena atap, kena plafon, kena perut, masuk ke dalam perut, kucuk. 9 bulan keluar, langsung berjenggot, langsung berkumis, gitu. Dasar otakmu panoan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus keluar dari mulut Tuhan berupa daging? Berarti kau menganggap vagina Maria itu mulut Tuhan. Cak Ayu, dasar Kapurung. Otak cuman separuh, sok-sokan bahas agama. Yesus keluar berupa daging dari mulut Tuhan. Yesus keluar berupa daging dari mulut rahim, kampret. Jangan kau anggap vaginanya Maria itu Tuhanmu lagi, tuyul. Sudah kau itu kacau. Kau anggap lagi vaginanya Maria itu Tuhan. Dasar tuyul, pugalu, Kapurung. Makanya kau di sini aku kasih paham ke kau. Tapi kau banyak congor, makanya kau dengar dulu biar kau paham di sini. Macam kau putar bibir. Kau banyak comot aja tapi nggak ngerti ayat. Nah, sekarang kau baca Amsal. Kau baca Mazmur 33 nomor 9. Amsal, coba kau baca. Kau yang baca. Kau baca coba. Kau baca. Memang juga bukan kitabmu itu. Itu kitabnya Yahudi supaya kau kuajari kau supaya kau waras. Kau baca Mazmur 33 nomor 9 coba.
kitab Tauratmu mana? Aku tanya kau. Itu kitabnya orang Yahudi, pancuri. Iya. Terus Kau pikir saya Karisteng yang suka curi-curi kitabnya orang? Itu kitabnya Yahudi. Taurat itu kitabnya Yahudi. Hei, Kapurung. Hei, Kapurung. Kitab Taurat itu kitabnya Yahudi. Kamfret. Tunjukkan Tauratmu. Tauratmu. Yang kau imani itu. Tanggapmu si tolong. Mana ada kau minta Taurat di saya? Saya bukan Yahudi. Iya, makanya kau banyak ngawur kau. Dan sekarang kau punya Taurat nggak? Ini Tauratnya di aku. Nenekmu kiper. Di mana Dasar. kau? Injil Isamu mana? Injil Isamu mana? Kau baca kitabnya Yahudi Mazmur 33 nomor 9. Kau baca cepat. Baca. Jangan kau banyak congor di sini semua. Kau Baca kitabnya Yahudi Mazmur 33 yang kau curi nomor 9. Silakan. Nangis dia. Dah kau turun. Kau ke gereja seperti biasa. Siapkan jarimu mulai dari pintu. Begitu kau buka pintu gereja kau teriak memang pendeta nungging. Ciak. Gerubuk. Nah, masuk jarimu penuh, habis itu cabut, jilat jarimu, mudah-mudahan dengan begitu otakmu bisa berfungsi. Demikian saudara Yani, pemakan babi dan penikmat anjing. Turun. Masih mau aku datang besok. Yani, kesakitan hatimu mudah-mudahan mengantarmu menjadi waras, Yan. Amin. Kau saya sangat benci. Kenapa? Kau murtadkan istrimu menjadi penyembah makhluk terkutuk. Oke, Yan? Maaf, Yani. Maaf diterima, Bang. Izin bertanya, Bang. Silakan. Kapurung itu apa, Bang? Kapurung, KPR. Oh, tak pikir itu kapurung itu nama hewan, nama makhluk. Bukan, gitu. Kapurung itu nama sebuah pulau di mana penghuninya makhluk-makhluk yang tak punya kepala, tapi bisa bicara. Nah, itu. Tak pikir kalau istilah-istilah Bang Zuma itu kan pararang itu kan biawak kan. Nih, aku penasaran kapurung nih apa nih ketawa-ketawa dari tadi. Tak pikir nama binatang. Bukan, pulau yang penghuninya tanpa kepala, itu kapurung. Semacam Yani tadi ini. Stres dia si Yani, stres. Kenapa Yani stres? Karena istrinya sudah menangis 6 tahun. Ayolah Pak, kita ke... Di-report lagi. Aduh, kena lagi Bang Zuma. Wah, ini kenceng kali tembakan ini Bang Palopo ya. Kenceng kali Bang, aduh. Ini gimana? Dikit-dikit ditembak, dikit-dikit Mungkin senapan ditembak. Oten baru kayaknya nih. Keluaran baru kayaknya. Gimana Otennya sudah habis ini? Sebentar Bang Bang, kita Palopo? cari dulu. Kita cari Ya. dulu. Lihat di bawah Bang. Lihat di bawah Bang dulu. Iya. Kita lihat-lihat. Aduh, kena lagi 2 Bang Zuma. Ya, untung akunnya banyak. Akunnya banyak kan? Bang Zuma kan? Iya. Coba diangkat lagi nih Bang. Ada nggak Bang Zuma? Bentar, kita lihat ke bawah. Banyak sekali, Bang. Aduh, ini memang bahaya ini kalau bahas Dewa Molok ini. Iya. Iya. Banyak bahas yang tumbal terguncang ini memang masalahnya. Banyak tergoncang. banyak yang kepanasan kalau bahas masalah tumbal ini Bang Palopo. Karena ini mengguncang iman loh. Masalah Iya. tumbal ini. Betul. Masa iya Tuhanku menjadi tumbal? Kan begitu kan? Nggak mungkin lah. Betul. Nggak mungkin masa Tuhan jadi tumbal. Ada-ada Belum aja naik, Pak Bang, Pendeta itu, ini. Tapi mau diapain lagi? Karena konsepnya tuh mirip. Jangan-jangan. Ya kan? Jangan-jangan teman-teman dikit lagi ya 1 M dikencangin lagi nih, goyang lagi Komal ini. Saya 3 kali Bang terpental tadi itu dari aplikasi.
Tiga kali. Oh, ini Bang Zuma. Nah, ini mental udah ada terus. Bang Zuma. 3 kali ya. Aduh, teman-teman yang di bawah jangan lupa ya kopi-kopinya ya. Kopi-kopi. Tap-tap layarnya teman-teman ya. Biar nggak rungkat. Kalau Lanjut, Bang akun Zuma. saya ini kalian report lagi, kudoakan kalian punya nonot berubah menjadi nonot ayam jantan. Nggak kelihatan dong. Siapapun yang mau report akun saya ini akun terakhir loh. Saya sebentar malah nggak bisa live lagi kau buat. Kalau kau rep lagi ini, kudoakan dalam sholatku sebentar, nonotmu kena kutuk berubah menjadi nonot ayam jantan. Itu pun ayam kate. Jangan Nah. jangan punyanya Bang Zuma yang dibesarin Bang Palopo, dikecilin aja. Ya punyanya Bang dikecilin, Zuma. disembunyikan dulu. Saya istirahat di sudut aja dulu. Tembak lagi hangus. Bukan saya takut akun saya mati, enggak. Terlanjur saya ucapkan. Takutnya kasihan teman-teman nanti nonotnya berubah semua jadi nonot ayam. Terlanjur saya ucapkan. Jadi di sudut, di pojok-pojok aja dulu. Ya silakan dilanjut. Ais, mantap ini. Lah Kapurung tadi mana? Jangan dinaikkan lagi dia. Dia itu pembawa sial. Kapurung Malelo. Jadi gini Bang Boboy, mereka itu maju kena, Iya. mundur kena, mau ditolak. Ada kisah-kisah Dewa Molok di Bibelnya ya kan, nggak ditolak. Ini bikin mengguncang jemaat ya kan, dimana indikasi-indikasi yang mirip itu kan cuma di Kristen yang mirip loh ya, dengan konsep Dewa Molok ini kan yang mirip di Kristen. Nah ini. Nah, dan banyak jemaat yang belum tahu ini. Gimana Bang Nah, Boboy? iya, betul. Jadi kita runut ajarannya dari awal tuh. Kalau orang Yahudi berkorban, itu kan yang dikorbankan hewan kan, binatang kan. Betul. Orang Islam jika berkorban, yang dikorbankan juga hewan, binatang, betul? Betul. Nah, sementara di Kristen ini yang lain. Kalau mereka berkorban, Tuhannya dijadikan tumbal. Nah, Berkorban Tuhan mereka. tapi Gitu. dikatakan mirip nggak mau. Tapi kalau Ya. dibilang Tuhannya nggak dikorbankan juga nggak mau gitu. Lah memang konsepnya seperti itu kok. Konsepnya adalah Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan akan manusia, maka dia Mengkaruniakan anaknya menganuriakan anaknya yang tunggal. Menganuriakan anaknya yang tunggal. mengkaruniakan. Aduh. Mengaruniakan. Ya, menganuriakan anaknya yang tunggal. Beda jauh tuh menganuriakan. Apa ini? Gimana? Menganugerahkan. Nah, itu yang betul. Menganurega. Kablampe. Susah kama gue bacok. Jadi konsepnya untuk mengampuni dosa-dosa manusia, Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia dengan maksud dan tujuan mati di kayu salib. Itu konsepnya apa namanya? Bunuh diri toh? Bunuh diri. Mati dia. Maju kena, mundur kena, mau dihapus gak mungkin, dibaca setiap hari bikin terguncang. Nah ini masalah baru ini. Mau ditarik udah kadung dibilang. Pendeta Prinsipnya Esra gini. Soru yang mengatakan Prinsipnya bahwa begini. Yesus jadi tumbal. Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Jadi Made in Indonesia itu memang membuat
orang sebagian gila. Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia, dewa jadi Allah. Gusti Yesus gak matching ya? Gusti Yesus ya. Oke, disapa dulu Mas Peri, Kristen Muslim. Peri, Bung Peri, Bung Peri. Bang Palopo, saya beli kacamata anti radiasi. Ternyata enak juga Bang Palopo. Enak bener Bang Palopo. Main TikTok sampai berjam-jam ini mata tetap adem Bang Palopo. Beli satu apa dua Bang? Romo, beli satu apa dua? Beli satu. Oh, seharusnya dua. Aturan dua, satu izin Bang lagi. Beli Palopo. satu kacanya Iya, dua iya. Bang Palopo. Izin promo lagi guru-guruku. Lanjut. Lanjut. Ayo buat semuanya yang lagi nonton di TikTok nih 1.700 ini yang nonton di TikTok ini kenapa ya? Yang di YouTube Natalia Iriani baru 70 orang ini yang nonton nih. Aduh. Ayo datang ke YouTube kok Natalia Iriani, sorry. Ke YouTube Hijrah Khadijah. Ya. Nah, ke YouTube yang salah yang nyebut ini. Saya sudah Ke YouTube subrek loh Hijrah tadi, Khadijah. sudah subrek loh, sudah komen Siap. loh tadi di situ. Masya Allah, ya. Yang di channel YouTube manapun deh nih yang lagi nonton ya, kan ini banyak nih yang nyiarin. Ayo dibantu teman-teman yang lagi nonton di sana, segera mampir ke Hijrah Khadijah, ramaikan channel Hijrah Khadijah. Itu channelnya Natalia Iriani juga, karena channel Natalia Iriani saat ini sedang bermasalah, jadi untuk sementara ini kita fokus dulu ke Hijrah Khadijah. Ayo ramaikan, ayo nonton di situ, nonton di Hijrah Khadijah. Ayo. Siap. Ayo teman-teman. Minimal di subrek dulu gitu. Iya, minimal subscribe dulu lah, ramaikan Minimal ya. subrek dulu. Kita naikkan satu per satu. Siapa ini? User 8920. Selamat siang, Bang. Halo, Bang. Dibuka mic-nya, Bang. Kalau nggak berbunyi, Ya. Bang Boboy bagian menurunkan. Saya mencari yang dinaikkan. Harus ada ini yang bisa bunyi. Kalau nggak bunyi percuma. Nanti nge-report rungkat lagi. Iya, langsung turunkan. Kalau nggak disapa nggak ini langsung turunkan. Kita Oke, naikkan Bang satu Boboy. per satu. Sudah moderator Bang Boboy ya, Bang Eurin. Saya ngelek ini teman-teman, ngelek ini. Siap. Bantu tap-tapnya lagi teman-teman, dikit lagi 1 M ya. Ya, tap Saya layar naikkan teman-teman. satu-satu Bang Boboy, sampean sapa, nanti kalau apa langsung turunkan. Siap. Bavarian, selamat siang. Bavarian, selamat siang. Kalau nggak ada bunyinya, saya turunkan. Nah, 1, ada suaranya. 2, 3. Turun satu, naik satu. Ayo teman-teman yang di YouTube-nya Hijrah Khadijah, ikutin apa kata Bang Zuma. Kalian sempatkan waktu untuk nonton. Stay dulu di channelnya Hijrah Khadijah 15 menit. Nanti habis itu mau balik lagi ke channel sebelumnya nggak apa-apa. Ikuti kata Siap. Bang Zuma ya. Ayo Siap, teman-teman, stay nonton minimal 15 menit lah. Terima kasih. didukung. Ayo. Iya, Baku. ramaikan Hijrah Khadijah. Baku, selamat siang. Baku. Kalau nggak berbunyi, saya turunkan. 1, 2, 3. Kenapa pada nggak bunyi? Iya, aneh ya. Minta naik, dinaikkan, nggak bunyi. Naik satu lagi. Ini absen Bah, ini. Absen Boboy hari dapat Minggu. donat. Boboy dapat donat. Hehe, terima kasih ya teman-teman ya donat-donatnya ya. Ini siapa ini? Tapekong. Selamat siang. Selamat sore. Sore. Siap, Sore. Bang. Muslim, Kristen, Selamat Protes, sore, Bang. Katolik, Kristen bang, Kristen, protes. Kristen. Baik. Apa yang Ya. ingin disampaikan, Bang? Oh ya, ya. Salam kangen buat Bang Suma ini barusan ini masuk di room nih. Bagaimana Kapurung Suma? Bang Zuma monitor, Bang. Oh ya.
Mungkin beliau agak jauh. Ya, silakan Bang Kapurung, Tapekong. Bagaimana Kapurung? Semua bertanya ya. Oke, yo terima kasih ya. Ini Pak ya. Bentar, Oke, Bang, Pak, Bang sama Tapekong dari mana ini? Dari Sulawesi juga? Sulawesi juga Bos. Ya. Di mana? Di mana? Biar kita bisa enak ngobrolnya. Saya di Mamuju bosku. Oh, Mamuju. Ya, sama-sama Pak Bang Kapurung. Silakan Bang. Makan dong ya. Oke ya. Tapi ya santai saja Pak ya, jangan ini. Oh iya, santai. Ya, oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya Pak, ini kan saya mau bertanya Pak, di Al-Quran itu kan dikatakan bahwa dia itu betul-betul kitab yang bersumber dari Allah yang benar. Dia suci Pak. Nah, yang saya mau tanyakan ya, singkat saja pertanyaan saya, apakah Al-Quran itu suci? Kedua, apakah Al-Quran, pertama, apakah Al-Quran itu suci? Kemudian yang kedua, apakah ada perintah sholat 5 waktu di Al-Quran? Ya, itu saya mau minta datanya Pak. Datanya ya, dengan dalilnya Pak. Itu saja 2 pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke, siap. Bang Erwin, silakan. Yang tua dulu Bang Bobohe, Pak Bobohe. Sabar ya Pak Tapekong. Bang Bobohe apa saya dulu? Silakan, sudah terlanjur di atas Bang. Saya juga sebentar. Sibuk juga saya ini, minta maaf ini karena sambil juga saya Iya, kerja. bisa dicatat Bang, jadi nggak nanya-nanya lagi kan? Iya. Baik, kita jelaskan satu ya. Coba Anda baca, mungkin kalau Anda nanti baca di surat Al-Ankabut salah satunya ya. Bacalah apa yang telah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, ayat atau Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengatakan apa yang kamu kerjakan. Itu bisa dibuka di surat Al-Ankabut ayat 45. Coba dibuka dulu. Ada pegang Al-Quran? Mungkin kalau mau belajar. Bapak, mana orangnya nih? Oh iya Pak, ya Pak. Minta maaf, saya sibuk. Ya, saya tidak ada Al-Quran ini karena saya juga sementara kerja ini. Itu saja pertanyaan tadi Pak. Silakan Pak, karena memang saya tidak mengerti itu. Iya, di surat Al-Ankabut itu 45 tentang kesucian Al-Quran ya. Bahwasannya Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di sana ada banyak, yaitu kesempurnaannya, yaitu hukum, ketetapan, aturan-aturan untuk mengatur seluruh umat manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasannya Al-Quran dengan penjelasan yang sangat jelas. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu. Orangnya sambil kerja loh Bang Palopo. Ini sambil ngapain dia diem aja ya? Gak ada respon. Iya. Tapekong. Pak Tapekong, kita menjelaskan orangnya nggak dengar, gimana itu Ukti Natali? Tapekong ini gimana sih? Iya, dia cuma nanya tapi nggak pengen denger jawaban kayaknya dia ini ya. Tapekong itu tape singkong. Kalau Saya nyimak, Pak, saya nyimak. kalau di Bondowoso Oh, tape nyimak. singkong. Saya nyimak Pak dari tadi. Oke, jadi diperjelas lagi. Pak Tapekong ini tolong disimak Pak ya, nanti dijelaskan mungkin ya. Jadi begini teman-teman ya, Tapekong ini bertanya, di mana di dalam Al-Quran perintah untuk mendirikan sholat. Ya begitu ya Pak Tapekong ya? Iya Pak, betul. Bukan di Izin bukan di nambahkan, hadis, ya. izin Bukan di nambahin, hadis. izin nambahin. Iya, siap. Iya, Siap. untuk sholat ya, perintah sholat 5 waktu tadi katanya ya kan. Perintah sholat 5 waktu itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran, dari Allah langsung yang memerintahkan untuk sholat isya ya, sama sholat subuh ya. Itu di surat An-Nur ayat 58. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki dan perempuan
yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik, di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itu adalah 3 waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka sering keluar masuk menemuimu, sebagian kamu memang sering keluar masuk atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian sholat maghrib dan isya ya. Sholat maghrib dan isya itu ada di Quran surat 50 ayat 39. Maka bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah setara bertahmid memuji Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Kemudian juga di ayat 40, bertasbihlah pula kepadanya pada sebagian malam hari dan setiap selesai sholat. Kemudian itu sholat apa lagi ya? Sholat zuhur ya, sholat subuh ya, ada lagi ya, terbitnya fajar. Itu di surat Al-Isra juga ada ya, ayat 78. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Di situ ada sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Terus sholat apa lagi ya? Sholat zuhur. Sholat zuhur ada di surah Ar-Rum ayat 18. Ar-Rum ayat 17 sampai 18 ya. Iya benar. Di surat Al-Rum ya, ayat 17 sampai 18 itu disebut berangkaian sholat di waktu petang ya. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Segala puji hanya baginya di langit dan di bumi pada waktu petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang. Begitu. Nah terus udah ya. Tentang kitab suci. Tapi kalau kita lihat gini, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada semua itu. Nah sekarang gantian Pak. Iya ditanya balik tuh. Oke. Bapak seorang Kristen ini kan beribadah ke gereja pada hari Minggu kan. Nah sekarang tunjukkan dalil perintahnya dari Yesus untuk beribadah ke gereja pada hari Minggu. Silakan. Macet. Pusing pala Barbie. Banyak berarti tidak, saya akan jawab nanti, saya akan jawab. Tapi berarti tidak ada kejelasan tadi ya secara spesifik dikatakan bisa Udah. aduh, Ini kuping nggak dipasang. dari pagi sampai sore. udah disebutkan satu-satu secara kesimpulan simpel dijelaskan, nggak dengar ya. Bagi semua langsung. Aku cinta, kamu cinta buatan Indonesia. Jadi gini, saudara Kristen, ketika saudara bertanya, Sebentar sama dulu Pak seperti Tapekong. ketika Anda meminta sesuatu, Sabar dulu Pak maka Tapekong. Aduh, Anda harus Pak Tapekong menyiapkan wadah menampung apa yang Anda minta. Jangan Anda bertanya, habis itu Anda tutup kuping, tutup hidung, tutup mata, tutup tenggorokan, tutup semuanya. Ya tak ada masuk. Seibarat botol yang ditutup dengan kenceng, kosong isinya, dibuang ke samudra. Tak ada sedetik pun air yang akan masuk, karena Anda menutup diri Anda sendiri. Ketika Anda bertanya tentang Islam, siapkan diri Anda untuk dibalur dengan jawaban, karena jawabannya pasti menyejukkan hati kalau Islam yang menjawab, karena pasti ada jawabannya. Contoh, ketika Anda bertanya tentang waktu sholat di dalam Islam, mana perintah waktu sholat? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu kamu duduk, pada waktu engkau berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh, solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu
waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu waktunya ditentukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, ketika kemudian dikatakan sholat ditentukan, subuh di mana diterangkan dalam Al-Quran? Surah Ar-Rum ayat 17. Ini sahabat-sahabat saya tadi, guru-guru saya tadi sudah menyebutkan itu. Sholat subuh, habis subuh apa? Zuhur. Perintah zuhurnya Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Al-Quran surah An-Nur ayat 58 juga bisa. Di situ ada kata az-zahirati. Nah, habis zuhur apa? Asar. Mana perintah salat asarnya? Al-Quran surah Asar ayat 1. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah 18 ayat 28. Al-Quran surah 19 ayat 11. Al-Quran 30 ayat 18 dan seterusnya. Habis asar apa? Maghrib. Perintahnya di mana? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, ayat 117. Surah Al-Quran, surah Al-Muzammil ayat 9. Habis maghrib apa? Isya. Perintahnya di mana? Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Habis isya apa? Subuh. Kembali lagi yang tadi. Jadi semua rangkaian ibadah di Islam itu ada perintahnya. Nah, ada titipan tadi pertanyaan, mana perintahnya? Sembahyang nyembah batu yang digantung di pohon. Pada hari Minggu ku turut pakde ke gereja, naik kuda makan ayam supaya kenyang perutnya. Sampai gereja ternyata yang disembah anak orang. Kalau begitu Anda kapan jadi warasnya? Cika cakacik 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 cakadidinding. Diam-diam merayap datang seekor oten. Hop! Akalnya dimakan. Lanjut teman-teman, saya lihat dulu sejenak. Jelas Pak Tepong. Namanya siapa Sudah ini? dijawab toh Tepong. sama Bang sama Kak Natali, sama Bang Zuma, sama Bang Erwin. Nah, sekarang giliran Boboy yang nanya nih. Di mana dalil dan perintahnya dari Yesus umat Kristen diperintahkan beribadah ke gereja pada hari Minggu? Silakan. Nangis. Awas macet. Nangis. Gak bisa jawab. Gak ada. Tuh kan, nangis kan? Tuh kan, bandel sih ke gereja hari Minggu, siapa yang nyuruh? Nangis ditanyain sekarang kan? Nangis. Padahal tadi mau diajak tipis-tipis, tapi ngajaknya tebel ya kita tebel juga gitu. Cabut Iya terus, dong. Mbak Natali, biar kapok Ayo dia. dong. Ayo nih, ekornya nih, ekornya kena nih ekornya. Cik-cik-cak, cik-cik-cak, di dinding, diam-diam merayap. Datang sahabat tapolong, hop, otaknya dimakan. Salam. Kabur. Salam Dan. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore Dan, bagaimana Dan? Sudah lurus? Masih bengkok. Ah, masih bengkok. Jadi begini Bang, Dan ini sebenarnya sudah mulai oleng kapalnya Bang Zuma. Cuman ada kemarin yang dia ragukan tentang bertanya apa gitu loh. Kalau bukan ada Bang Zuma ini, besok sudah ke Vatikan loh, susah. Ya kan? Tapi pertanyaanku belum diselesaikan. Zuma kapan itu? Apa yang kau tanya? On dia kayaknya. On Zuma ini. Silakan. Cok, kasih tahu dia dulu, jelaskan dulu Abu Daud 61 itu. Kenapa bisa sampai belum dipecahkan itu? Apa Abu Daud 61 apa? Ya, Suruh dia baca noise ya dulu. ini ya, noise ya, kamu noise ya. Tidak. Terlalu jauh kok lari ke Abu Daud. Aduh. Tidak, karena belum saya dapat jawabannya. Dia lari-lari kemari. Coba suruh ondul dia, jelaskan itu Abu Daud 61 itu. Apa Abu Daud 61? Sedangkan di Al-Maidah itu Al-Maidah 3 itu diharamkan itu darah sama bangkai.
kenapa di Abu Daud 61 itu dipakai wudhu itu? Coba Bang Zuma, coba on dulu, jelaskan dulu itu. Ya, silakan sampai maksudnya apa? Abu Daud 61, coba ke bawah dalil dulu supaya buat edukasi teman-teman di bawah gitu. Apa yang dimaksud di Abu Daud itu? Silakan. Dia mau nanya pun bingung gitu loh. Dia mau nanya aja bingung. Tunggu. Noise loh dia noise loh ini. Masa? Noise banget loh kamu tuh, berisik ah. Di mute dulu suara ya, azan. Pak. Atau Suara azan. Dia itu membawa ini loh, air yang ada bangkai anjing, bekas kotoran itu ya. Itu. Kenapa bisa disucikan itu? Kita tahu sebenarnya, cuma kalau bisa gini. Dan ini kalau bertanya membawa satu hadis itu dia sendiri membacakan gitu loh. Jadi walaupun kita nih tahu datanya, tapi kan data kita. Nah, dan juga membawa datanya gitu loh, Dan. Oh, siap, ini saya bacakan. Jadi jangan sampai muncul Anda itu dikatakan asumsi atau menyebar narasi bohong gitu loh. Iya, makanya saya cuma katakan ayatnya kan, supaya bukan ayat bacakan. Itu hadis itu. Hadis, itu. Supaya dibacakan, jangan saya bacakan. Gitu, atau dibuka itu sama Natalia itu. Udah lanjut aja. Kamu aja lah buka sendiri. Nyuruh-nyuruh. Siapa nyuruh-nyuruh aku? Jangan salah ngomong di sini langsung dicambuk itu. Kau kan on cam. Aku on cam bukan buat jadi gabungnya kafir. Tunggu ini saya mau baca Natalia. Baca. Diam. Zuma, merayap datang seorang oten, hop, otaknya dimakan. Coba begitu aja bisa. Kau bisa jelaskan ke saya kemarin. Jelaskan dulu itu, Dan. Bagaimana itu? Apa ini? Woi, Abu Daud 61, kau jelaskan dulu. Abu Daud 61 kemarin terkait itu dengan sumur Buddha. Betul? Sumur bid'ah. Jadi sumur ini dimiliki oleh Bani Sa'idah yang berada di utara Saqifah, di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah berwudu di situ. Padahal di dalamnya terkenal dibuat sebagai pembuangan barang-barang kotor. Ya, sehingga para sahabatnya itu bertanya kepada Rasulullah. Lalu kemudian baginda menjawab, air tidak ternajisi oleh sesuatu karena kenyataannya sumur yang disebut sumur Buta'ah ini itu airnya banyak dan tidak ada satupun yang berubah dari baik warnanya ataupun baunya atau rasanya, karena airnya tetap suci. Itulah sebabnya airnya tetap dipakai. Nah, kalau di situ ada pembuangan kotoran, bangkai atau sampah, tetapi massa airnya itu lebih besar, maka air tersebut selama tidak berubah warna, bau dan juga rasanya, maka air itu bisa digunakan. Contoh misalnya nih, tak kasih pelajaran kepada saudara. Di dalam Imamat 11 nomor 35 sampai nomor 36. Di data 35-nya diterangkan begini. Data itu di 35 menjelaskan bahwa jika bangkai binatang jatuh ke atas suatu benda atau ke air, maka benda tersebut menjadi najis dan harus kemudian benda itu dibersihkan. Nah, di data nomor 36-nya dikatakan, jika bangkai binatang jatuh ke dalam air atau kolam penyimpanan air dan air tersebut tetap boleh diminum dan tidak menjadi najis apabila air tersebut lebih besar massanya daripada sampah atau bangkai yang ada di dalamnya. Imamat 11 35 sampai 36. Udah selesai kan? Selesai dong.
Sekarang saya balik nanya. Belum. Sekarang saya balik nanya. belum. Udah selesai. Sekarang saya balik nanya. Mulai ngeyel. Sekarang saya balik nanya. Kenapa Tidak. mensucikan Si diri Alma Kristen dari dosa-dosa diharamkan bangkai dengan menggunakan Mulai. darah Itu disucikan. Yesus? Ini pertanyaan yang sama ya. Tunggu. Kenapa dosa-dosa manusia dihapuskan dengan darah manusia? Jawab. Aku cinta Raja cinta buatan Indonesia. Ya, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan seperti itu silakan aja dibacakan Imamat 11 itu. Insya Allah mereka akan sadar, mereka akan waras selama otaknya mereka tidak mengecil, tidak mengeriput otaknya. Insya Allah bisa sembuh. Gitu ya. Oke, saya izin sejenak. Mudah-mudahan tak ada lagi yang masuk mengganggu pikiran saya sehingga saya harus nongol lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya udah bisa istirahat juga. Yang jelas, cikijak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor oten, cukup, otaknya dimakan. Ya, silakan, selamat bertugas, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Oke, Dengko ya. Terima kasih banyak. Salam sehat semua ya. Semoga Iya. tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Amin. Esa. Amin, amin. Satu-satunya akunku ini jadi saya nongkrong di bawah, boleh ya? Akunku yang satu nanti tanggal 10, tanggal 11, tanggal 13. Mati meja. Saya dibawa nongkrong. Boleh ya? Iya. Siap, Oke, siap. selamat Saya berjuang. lagi. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Bang warahmatullahi Zuma. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikijak di dinding, diam-diam merayap, naik seorang oten, kutubut, otaknya dimakan. Oke, Icang Syahril. Tapi memang panas ya Romo ya kalau bahas Dewa Molok ini minimal 3-4 akun ya. Kenapa Romo ya? Panas Bang Paloko. Begini, mereka bertanya seputar tuntunan atau hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Nah, sementara di sisi yang lain pada saat kita bertanya seputar hukum kepada mereka, mereka pura-pura sinting. Seperti yang tadi itu kan, pura-pura sinting lalu kabur, pura-pura sedeng lalu kabur. Bertanya sholat 5 waktu di dalam Al-Quran sudah dijawab. Giliran ditanya balik mana perintahnya beribadah ke gereja pada hari Minggu, nggak taunya kabur. Ya, yang satunya lagi sidan, belum lagi ditanya udah kabur. Berat. Kalau di Islam itu kan ada yang suci itu kriterianya seperti ini, yang najis itu kriterianya seperti ini. Kalau di Islam kan ada kriterianya. Coba kita tanya kepada mereka, boleh nggak mereka cuci muka dengan tainya sendiri? Boleh nggak? Nih si, misal sidan itu mencret ya kan. Nah, mencretnya itu dibikin buat cuci mukanya sendiri, boleh nggak? Di dalam iman mereka. Nggak ada larangan, Bang. Nggak ada larangan. Kalau nggak ada larangan berarti boleh. Boleh toh sekalian buat lulur toh. Mantap itu. Terobosan baru tuh. Iya, bisa awet muda itu. Oke, kita sapa dulu Romo. Icang, selamat sore. Icang monitor. Icang, di bawah dulu ya. Nih, Dan naik lagi nih. Naik lagi Dan. Kau ini pintar kau ini Dan.
Makanya nih kalau tertutup Mana semua? hati, tolong kau buka hatimu. Sudahlah, kau kan bisa dia punya otak, punya akal gitu loh. Kenapa hal-hal kecil begitu enggak fundamental? Tidak, Itu sudah soalnya dijawab secara soalnya jelas dari loh. kemarin-kemarin tidak Sudah terpercaya. dijawab secara jelas. Terus ada satu pertanyaan, Anda itu malah turun. Tidak terpental sah. Itu kan ini apa ya? Sama Coba jelas. dengan di Coba, ya, Imamat jelaskan. 11, 35, 36, Tunggu, 37. jangan dulu Itu sama, jangan dulu kasusnya rekal sama kita. itu. Kita selesaikan. Tunggu dulu dan tunggu dulu dan tunggu. Ada kita siapa dulu? Siapa ini? Marben. Kenapa Marben? Selamat sore. Sore. Ya, dari Kristen, Katolik atau apa gitu loh. Banyak banget begitu soalnya. 60.000 saya harus sebutkan. Iya, 60.000 denom aliran. Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan. Mau ditanya atau mau bertanya? Silakan. Tobatlah. Hah? Tobat bertobat. Oke, baik. Saya mau bertobat, Bang. Coba kalau bisa Anda bisa menjawab ini, saya akan bertobat. Siapa nama anaknya Maria? Itu dulu jawab dulu. Kenapa Muhammad masih di kuburan? Astaga. Pertanyaan itu sebenarnya menampol kepala Anda sendiri. Kenapa? Nabi Muhammad itu manusia. Nah, manusia itu meninggal dunia itu wajar. Lah terus Jadi kalau ngapa Tuhan mati, logikanya itu gimana? Yesus kalian bilang apa manusia? Mungkin begini Bang Erwin. Jadi sebelum kita lanjut diskusi, ini kan lintas iman Pak Marben ya. Jadi harus jelas siapa Tuhannya kan gitu. Makanya saya mau bertanya dulu. betul. Ya, silakan Pak Marben. Nama anak Maria siapa? Aku nanya itu aja. Enggak mau ditanya balik. Bible nggak tahu, kerjanya diketein, bawa pertanyaan, disuruh ini jawab gantian juga nggak bisa. Apa bisanya Oten ini? Enggak, bingung aku nih kenapa Muhammad masih di kuburan. Iya, nanti dulu Pak. Saya lebih bingung, malahan Tuhanmu mati itu lebih bingung. Iya, sebentar nanti akan dijawab itu nanti akan dijawab. Tapi di sini Pak sebelum naik itu ada pertanyaan dulu. Jadi kita tahu kan, gitu. Boleh saya tanya Pak sekali lagi, siapa nama anaknya Maria? Yesus. Yesus. Siapa nama Tuhannya Maria? Yesus juga. Nah kan? Gak bahaya saya kira. Anakku adalah Tuhanku. Waduh. Gak bahaya. Lanjut. Lah, Tuhannya Tuhan di Bunda Maria Yesus, anaknya Yesus. Lah terus tua mana ibu mamanya sama anaknya tua mana? Tua Yesus. Apa? Cambuk. Dapat ilmu dari mana Bapak ini? Bapak yang ngasih tahu kayak gitu siapa? Udah Pak? kan? Udah dijawab kan? Jawablah itu. Karena udah tak jawab tadi. Simpel kan? Apa jawabnya? Nabi Muhammad itu manusia, wajarlah meninggal dunia. Nah, kembali pertanyaan yang sama, wajar nggak kalau Tuhan mati? Jadi kenapa kalau Yesus kalian berdebat dibilang Tuhan, dibilang manusia? Tuhan mati wajar nggak Pak? Hah? Oh, mati Tuhan kan mati sementara. wajar nggak? Sementara. Nggak ada sementara Tuhan mati wajar nggak? Sementara jare. Cuma 3 bulan. Saya dulu. Pecahkan tadi itu Abu Daud 61 itu. Cuma 3 hari. Udah dijawab itu, Udah Abu Daud dijawab. itu. Bagaimana sekelas Nabi kok bisa begitu? Coba jelaskan betul-betul dulu. Udah dijawab. Kamu kalau misalnya tetap botol, itu Ya, gimana? jawabannya nggak pas. Ya udah cerita kamu, nggak harus mempaskan sama kebotolanmu memang. Iya. Lanjut, Yesus Bang kan Erwin. kalian anggap manusia.
siapa? Sudah dijawab tadi. Itu sama kasusnya dengan aduh, Ini kick orang nih. ini ngomong Kick nih. Kick nih, bulat-bulat. ngeyel nih. Udah dijawab tadi, itu sama kasusnya dengan imamat 11 nomor 35, 36, 37 itu sama. Jadi menurutmu Yesus sama Muhammad sama gitu? Aduh, ini lagi nyambung. Ini nggak nyambung. Ini beda lagi nih, Bobobe. Cabut. Yang dan tanya kembali ke Abu Daud, yang satunya tanya Nabi Muhammad meninggal. Wajarlah Nabi manusia. Lah kalau Tuhan meninggal wajar nggak? Ngeri dong, ngeri dong. Ngeri lah. Biarpun Ngeri 3 dong. hari. Terus yang mengurus alam semesta ini siapa kalau Tuhannya mati? Iya, kalau menurut kalian kan Yesus nabi, apa utusan? Ya kalau menurut orang Kristen kan Tuhan. Iya, kalau menurut Ya kalian kan kalau yang nabi. mengatakan Tuhannya mati siapa? Yang mengatakan Tuhan mati siapa? Orang Kristen. Turun saya, turun saya, tiada jawabannya. menebus dosa manusia. Dan kamu bukan nggak ini ya, bukannya nggak ada jawabannya. Cabut Sana, ya. turun. Coba Nah, Abu turun Daud aja. 61 itu Kamu jelaskan terus. dulu bagaimana itu. Udah, Ini kupingmu sikap itu dibersihin dulu. Ya. Kenapa itu dipakai wudhu? Sumur itu kan sumur itu. Inilah ya, Turun aja di sini. tanda-tanda di Sumur itu Kristen tidak itu memang mengalir. hidup tidak ada aturan ya. Dimana kalau kita bersuci itu ada ukurannya, perbandingan air yang bersih dengan kotor itu berapa ada di dalam Islam. Tetapi kalau di dalam Kristen, jangankan Bro, air yang itu untuk bekas, bersuci, bro. halal haram saja tidak kenal. Sumur itu Inilah penampungan, tanda-tanda tidak Kristen itu mengalir. tidak tahu aturan. Saya tambahkan Sumur ya itu Dan ya. Saya penampungan. tambahkan. Ini Sidan turunin aja nih, Sidan Dan turun aja nih. Dia Tidak telinganya. mengalir. tambahi Tahu sumur jawabannya. kan, tahu sumur. Sumur itu penampungan. Dan Turun aja kau dengarkan Dan, sama kamu. pintar-pintar kau Dan, turun aja. Aduh, sudah Ada dijawab ini kayak gitu Merben, masih Merben. juga ngeyel. Silakan, ada Merben. Silakan dinikmati. Silakan Marben. Apa yang dikeluhkan? Sakit pinggang? Enggak. Kepala Kurang dia. puas jawabannya tadi. Tapi nanti kalau ditanya jangan kabur ya. Kabur lah. Nah ini, kalau mau kabur nggak usah. Masih mau tanyanya ke Kristen pribadi apa? Cuman itu aja kalau saya. Soalnya aku ditanya nggak tahu. Kalau ditanya nggak tahu Pak, kalau dijawab jangan ngeyel, gitu loh. Tapi kalau berani Ya, yang pas. ngeyel berarti siap ditanya. Jadi begini Pak, izin sedikit host masuk. Tadi pertanyaannya itu kami cuma menjawab sederhana saja. Karena Nabi Muhammad SAW itu sama seperti kita manusia, jadi ada kematiannya, kan gitu, wajar. Nah kalau Tuhan yang mati kurang ajar. Nah pertanyaan tadi, kenapa Tuhan bisa mati? Silakan. Nah ini kalau tiba kayak gini disamakan Yesus sama Muhammad. Gimana ini? Ini nggak usah pakai dalil loh Pak, nggak pakai dalil, pakai logika, ya kan? Kita manusia, Bapak manusia, Nabi Muhammad manusia. Bedanya Nabi Muhammad itu manusia pilihan yang dipilih oleh Allah mendapatkan wahyu yang berupa Al-Quran. Lah kalau kita ini juga manusia, dilahirkan, hidup seperti umumnya manusia pada umumnya dan dimatikan. Nah terus pertanyaannya, yang Anda katakan Tuhan, yang Anda Tuhankan itu mati, wajar nggak? Berarti jelas kalian udah ngaku Yesus Tuhan kan? Oke, biar saya ikuti. Iya, silakan. Biar Boboy yang ikuti ya, oke. Iya, betul. Boboy mengimani Yesus sebagai Tuhan, tapi bukan sebagai Allah. Oke, saya imani, saya Izin percaya. ralat, izin ralat Romo. Tuhan oten gitu, Tuhannya oten, biar tidak murtad tanpa disengaja. Oh iya, Tuhan Yesus Oten. adalah Tuhannya Oten, bukan Tuhannya Romo. Tuhannya Romo kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begini. Nabi Muhammad adalah manusia.
beliau adalah seorang nabi utusan Allah yang diutus untuk seluruh manusia. Oke. Nah, Yesus adalah Tuhannya Oten. Ya. Yesus adalah Tuhannya Oten. Nah, Nabi Muhammad wafat, umat Islam itu nggak ada yang heran. Memang beliau adalah manusia. Memang beliau memiliki batas waktu. Pada saat waktunya sudah tiba, wafatnya sudah tiba, maka beliau akan diwafatkan oleh Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Pak, pada saat Tuhannya Oten ini mati selama 3 hari, lalu siapa yang menjadi Tuhan pada saat itu, Pak? Ya, yang mati kan cuma jasad yang mati. Silahkan. Oten dari jemaat sampai ke pendetanya kok sama contohnya gitu loh, heran saya. Pada saat Tuhannya umat Kristen mati 3 hari 3 malam, siapa yang menjadi Tuhan pada waktu itu? Yesus juga, tapi itu kan mati bukan apanya, badannya mati. Yesus kan mati. Yesus pada waktu itu kan mati kan toh, mati selama 3 hari 3 malam. Nah, udah mati, nggak bisa ngapa-ngapain nih karena udah mati. Nah, yang saya tanya, pada saat Tuhannya umat Kristen ini mati, siapa yang menjadi Tuhan pada waktu itu? Siapa bilang Tuhan mati? Roh badan yang mati. Yang mati itu Tuhan apa manusia, Pak? Badannya, rohnya tetap. Oh, Berarti tidak mati. yang nggak mati berarti Bang Palopo. Badan yang mati. Di mana-mana memang badan Berarti yang mati. Paulus salah itu. Bang Di Boboy. mana-mana memang badan yang mati, roh mah nggak mati. Itu mah Iya, sama aja kayak nenek Paulus gue juga salah. gitu. Katanya kan gini kata Paulus tuh, mati bangkit supaya menjadi Tuhan. Berarti salah Paulus. Dia bilang mati kok Paulus itu kok. Terus apa bedanya Yesus dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad wafat, jasadnya yang wafat, ruhnya kan tidak wafat, ruhnya Nabi Muhammad. Bedanya apa? Coba. Gimana? Nabi Muhammad itu kan wafat, jasadnya wafat, ruhnya kan tidak wafat, tidak mati toh, jasadnya, ruhnya toh. Rohnya kemana? Rohnya kan di lembar aja. Aduh, tambah kemana-mana ini orang. Kemana-mana. Baca Bible nggak pernah, tahu alam barzah juga malahan, tapi Bible sendiri nggak tahu. Gimana nih Bang Boboy? Nggak tahu dia, nggak tahu. Ya itu dia. Tuhannya mati apa enggak sih? Sebenarnya yang mati Tuhan apa bukan? Bukan. Bukan. Kalau Tuhan mati salah. Kok salah? Mati memang badannya. Loh, enggak, jadinya yang mati badannya itu badannya Tuhan atau apanya Tuhan? Badannya 3 hari. Badannya Tuhan, Habis itu badannya bangkit. Tuhan. Badannya Tuhan. Ya 3 hari cuma. Iya, tapi badannya Tuhan. Iya. Berarti yang mati Tuhan, ya kan? Badannya. Iya, badannya Tuhan apa badannya kucing sih, dari tadi ditanya kok. Rohnya tetap di surga. Saya nggak nanya rohnya, badannya siapa yang mati? Badannya orang. Bukan Tuhan. Orang. Iya, orangnya itu bukan Tuhan. Asli parah. Bukan, coba jawab dulu. Jawab. Kematian badan itu badannya badan Tuhan atau bukan yang mati? Badannya. Iya, badannya Tuhan atau bukan? Bodinya Tuhan atau bukan? Oh, ditanya kok. Badannya waktu manusia. Manusia, berarti bukan Tuhan yang mati. Yang Tuhan itu kan rohnya, bukan badannya. Iya, berarti yang mati Tuhan apa bukan? Ya ampun, ditanya kok. Badan yang mati. Tuhannya mati gak? Enggak, hidup. Tuhannya hidup, Tuhannya nggak pernah mati ya? Ya. Oh gitu. Ya, Coba Tuhan atau dilihat bukan? matanya melotot. Matanya melotot ya, melotot. Manusia berarti bukan Tuhan yang mati. Tolong gedein.
Ini Badan, si badan. curhat ini ini apa namanya noise. Oke ya. 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, bentar aku gedein. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi salah nggak ya ini ya kematian Tuhan? Jadi salah. Pokoknya Apa nggak jadi kita pelan-pelan aja Guti. Ngomongnya pelan-pelan Iya. saja. Biar Pelan-pelan. biar kedengaran. Iya. Tenggorokanku juga lagi tidak ramah lingkungan ini lagi sakit. Masalahnya kalau harus Oten ini pelan-pelan. kalau kenceng-kenceng malah nggak denger. Oh iya. Oke, Pak Marben bisa melotot dulu lihat ini 1 Korintus 11:26. Jadi salah nggak ini? Nggak nampak. Nggak nampak katanya. Kurang melotot. Kurang melotot. Kematian apa ini? Kurang. Nah, coba baca. Baca dulu. Sudah dibaca Coba. nggak dibaca lagi. Iya, coba kamu yang baca sekarang ini. Nih. Enggak, aku Setiap cuma kali- mendengar aja. Nggak bisa baca. Ini lo baca. Kamu bisa baca nggak? Nggak bisa baca, nggak bisa Enggak, baca. cuma mendengar Oh, aja. nggak bisa baca. Oh, kasihan, saya ajarin ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai aduh Tuhan mati diberitakan. Aduh, gak bahaya saya kira. Tuhan yang mati, gimana jadi salah nggak ini kematian Tuhan? Tuhannya yang mati jadi salah nggak? Ayo jadi salah nggak? Pak Martin, coret. Asli, kayak tanya asli apa enggak ada pernah bacanya. Ayo, jadi salah nggak ini kematian Tuhan? Jadi nggak salah. Ayo, jadi salah nggak? Ini ya. Ini. Apa katanya? Google ini. Google, 1 Korintus 11:26. Enggak, Coba kamu bukanya di buka. Google, kok enggak di Alkitab. Lah, kamu mau minta yang mana sih? Kamu punya Alkitab, punya Bible kamu. Coba kamu baca 1 Korintus 11:26. Sama nggak bunyinya? Tulisannya sama nggak? Kok dibilang kok tahu baca? Oh, memang tukang ngibul ini sukanya naik ya. Nggak bisa baca, tapi naik. Nggak bisa mainan TikTok baca, bisa, tapi ya orang kan? buka Google disalahin. Kok tahu Google ya? Kok bisa mainan TikTok ya? Aduh. Selain dia botol, tapi ternyata juga tukang ngibul ya kan? Ya. Komplit sekali. Iki gak bahaya tak Tuhan mati tak? Oh ya bahaya Tare. Oh ya bahaya kan? Pak Marben, Bahaya ya tidak usah malu loh Pak. Bang Tidak Boboy, usah belain Bang Boboy, malu-malu biar seru Bang untuk Boboy. mengakui bahwa Tuhan yang Anda sembah itu pernah mati selama 3 hari 3 malam. Gak usah malu lah, wong yang tertulis itu kematian Tuhan kok. Gak bahaya tak iki Tuhan mati. Ya Sing bahaya lah Tuhan Bang mati Paloko. sopo sing jadi Tuhan. Nah ini Makanya itu. yang mati 3 hari 3 malam ini adalah Tuhannya umat Kristen. Sementara Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini tidak pernah mati. Beda Tuhan. Itu Bang Paloko. Terus yang Tuhan mati ini Tuhan apa konsepnya siapa Bang Boboy kira-kira nih? Konsepnya Paulus. Atau Tuhan-Tuhanan nih. Jangan-jangan Tuhannya Kristen ini Tuhan-Tuhanan. Bisa mati? jadi. Bisa jadi. Kok dia nggak mau jawab ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Marben jawab dong. Ayo teman-teman yang di YouTube ya, ramaikan YouTube Hijrah Khadijah. Soalnya ini si Marben juga aduh kayaknya nunggu sampai 50 tahun kemudian juga nggak mau jawab kayaknya dia ya kan. Ayo kita ramaikan YouTube Hijrah Khadijah ya. Ini 1000 penonton dari TikTok nih. Ayo bantu ramain dulu yuk di YouTube-nya Hijrah Khadijah, YouTube-nya aku itu. Ayo Marben. Manusianya. Itu baca Ini coba. salah berarti ini. Salah apa enggak ya? Jadi salah enggak ini? Aduh. Marben. Itu salah. Besok di tinta hitam itu Bibelnya. Iya.
Makanya Dr. Yonatan Purnomo itu mengatakan bahwa ada 6.577 ayat yang salah di dalam Bible yang tidak kanon gitu loh. Kemungkinan ayat itu juga masuk. Tapi begini Romo, gara-gara ayat ini teman-teman ya, semua banyak pendeta yang mualaf karena di situ kan diberitakan kematian Tuhan. Masa Tuhan mati kan gitu. Nah itu dia Nah Bang ini Paluku. banyak pendeta yang mualaf gara-gara ini ayat ini. Lulusan STT masuk Islam, dosen S2 masuk Islam, dokter S1, dokter S2 banyak yang masuk Islam. Ini belum ke ini ya, belum ke pengusiran Yesus ya sama Otan ya. Belum ini. Bang Palapa. Ya. Itu kan waktu Bunda Maria melahirkan itu kan ada dua tuh, ada bayinya ada, hari-harinya ada gitu. Takutnya pas keluar takut salah sembah, ntar hari-harinya disembah Bang. Nah itu belum ditanya itu lagi. Apakah ari-arinya termasuk Tuhan juga kan gitu? Belum tanya itu. Enggak ke situ dulu. Enggak ke situ dulu. Bahaya. Bang Marben ini bungkusnya Bible kalau kayaknya nggak mau tahu nih. membahas itu Bang, tanyanya itu begini, jangan langsung tanya siapa yang disembah, jangan, tanyanya tuh begini seharusnya. Pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus ini ada ari-arinya? Nah itu seharusnya pertanyaannya. Iya. Oke. Itu aja Bang, saya mau turun lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau misalnya ada jawaban, iya ada ari-arinya. Nah lalu muncul pertanyaan yang baru, apakah ari-arinya juga Tuhan? Kan begitu pertanyaannya, betul kan? Iya betul. Nah betul. Bang Marben silakan Bang Marben. Jangan-jangan nggak pernah lihat bungkus apa ini sampulnya Bible, jangan-jangan. Ya kan? Bahaya ini orang. Marben. Ini loh sama roti Natali. Pus, Marben. Bukan. Apa tuh? Bukan kucing ya? Tergoncang Marben ini, Gimana tergoncang Marben gara-gara Tuhan mati. Iya, Tuhan mati ini gimana? Kamu ngelawan Bible apa kamu yang salah apa gimana sih sebenarnya ini? Gimana? Nah. Tuhan mati itu gimana? Coba ceritanya kok bisa mati itu gimana Tuhanmu? Yang jadi Tuhan siapa kalau Tuhan mati? Ayo. Nggak lari dia lari. Aduh, mirip-mirip ya. Kaget dia. Asli kaget ya. Lari. Iya ya. Yang jadi Tuhan siapa kalau Tuhan mati ya? Kecuali kalau Tuhannya banyak ya, ada serepnya mungkin ya, bisa ya. Tapi enggak tahu lah ya. Kok bisa ya? Pusing dia, pusing. Kok Tuhan mati? Kalau saya jadi Kristen, maka saya akan menjawab, loh, Tuhanku kan ada 3, mati 1, masih sisa 2, masih sisa Bapa sama Roh Kudus, kan gitu jawabnya seharusnya. Tapi serba salah jawabnya ya, serba salah ya. Mau dijawab manusia, berarti yang nebus dosa manusia. Serba salah, kasihan teman-teman Kristen ini. Itu ada yang datang di sapa Bang Palopo, saya tak coba naikkan satu-satu. Oke, Pak Daniel ya, standby di bawah dulu Bang ya. Kita naikkan. Oh, Daniel Rantau ini baru naik ya? Betul. Denai Rantau, Kristen Muslim Pak? Assalamualaikum Muslim Bang. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Oke Bang ya. Kalau nggak ada kita dibawa dulu Bang ya, kita naikkan Kristen dulu Bang ya teman-teman ya. Oke, makasih Pak Denai, makasih. Assalamualaikum. Bang Agus, Kristen Muslim. Bagus. Bagus.
Oke, Nggak jawab, bagus. langsung Bagus, Pak. turunkan aja Bang Palopo, naik Iya. satu-satu. Nah, tapekong lagi. Ada tapekong. Nah, udah naikkan semua nah. Iya, Silakan, dinaikkan gas. satu-satu, masih ada permintaan. Iya, dinaikkan satu-satu. Iya, satu-satu aja minta biar maaf gak tadi itu rebutan. ada kegiatan jadi kurang fokus saya tadi. Yo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, tapekong, gimana tapekong? Saat Tuhan mati, itu gimana? Siapa yang jadi Tuhan kalau Tuhan mati? Gimana? Nggak berserak kah dunia beserta isinya? Nggak berserak? Hah? Gimana tapekong? Saya rasa kalau Tuhan mati ya nggak masuk akal juga. Oh, nggak masuk akal ya? Nggak masuk Berarti nggak bener ya? Kalau ada Tuhan mati itu nggak bener ya? Ya, kalau yang saya pahami itu menurut keyakinan saya, Bu ya. Heeh. Yang saya pahami, yang mati itu kemanusiaannya, Bu. Bukan Tuhannya ya yang Iya. mati ya? Ya bukan. Kalau ada Tuhan Kalau mati Tuhan- berarti salah ya? Ya salah, tidak masuk akal. Oh, Nah, makanya itu salah. Mantap. tadi disampaikan. Dibaca ulang, Mantap. Ukti. Mantap ya, salah katanya ya. Saya bacakan Iya, ya yang salah. katanya salah ya. Oke, ini kata teman-teman Kristen sendiri. Mungkin Oh iya, katanya penerjemahan salah. saja yang Iya, salah. nanti originalnya bisa kita cek ya. Katanya Kalau salah. Tuhan mati, dan itu tidak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Oh, katanya Yang ini udah kedua, salah, nggak masuk akal. Waduh, gak bahaya tak kira. Yang Iki Bible dhewe rek. Wes salah gak masuk akal kira. Ah, mencret itu obat diapet itu mencret. Ya. Teman-teman muslim Oke. tidak mau memahami bahwa Coba gini Pak Tapekong, bicara itu ada spasinya gitu loh. Jadi waktu sudah mau dibacakan, diam dulu gitu. Ya, Oke, aku bacain ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oh. Berarti ini nggak masuk akal nih ya. Katanya Dalil ini udah ya. nggak masuk akal dan salah katanya itu Bang Salah. Erwin. Aduh parah. Gak bahaya tak kira Salah. Bible dibilang salah gak masuk akal kan? Wes, angel. Angel wes. Wes Tuhannya mati, gak masuk akal, Ya. Bible salah. Wah, parah wes. Yang menjadi pertanyaan adalah pada saat Tuhan mati, siapa yang menjadi Tuhan? Bau. ya tidak ada Tuhan mati. Katanya nggak ada, ini salah udah katanya. Tuhan Yesus, karena memang dia harus mati demi cinta kasih. Karena Bapak pernah baca itu yang dibawakan Ukti Natal itu apa enggak? itu hanya satu, Pak, membawa kasih, cinta Enggak, itu kasih. Bapak pernah baca yang itu apa belum? Bapak aja. pernah baca yang ditampilkan di layar itu apa belum, Pak? Saya sudah baca tadi. Coba baca, Tadi. Bapak yang bacalah coba. Tadi katanya guys, tadi Ya, guys. coba Bapak yang baca. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Dor. Dia datang. Itu kematian Tuhan kan? Dor. Kematian Dia Tuhan. datang. Masa mau bilang gini, kematian 100% manusia, 100% Tuhan tidak mati. Kan nggak ada tertulis itu. Jadi gini loh Pak, sebenarnya data ini membuka cakrawala berpikir Anda yang mengatakan bahwasannya Tuhan mati itu tidak masuk akal. Sebenarnya kalau Anda melanjutkan akal Anda itu berjalan, manfaatkan akal pada saat Anda mengatakan Tuhan mati itu tidak masuk akal. Dengan data ini Anda bisa dapat jawaban, oh ternyata data ini nggak masuk akal. Konsep yang Anda pegang ini bisa juga nggak masuk akal gitu. Karena Tuhan di sini pernah mati. Ini pada saat Anda nanti mengatakan tidak masuk akal, sebenarnya udah benar. Nah, cuman pertanyaannya, kenapa sudah kayak gini yang katanya nggak masuk akal tetap diimani? Nah, ini loh Pak Tapekong.
Iya, Kristen ini dalam bahaya memang Kristen ini karena banyak jemaatnya yang sudah banyak yang terguncang ya. Contohnya ya Pak Tapekong ini terguncang dia kan melihat data yang mana di data ini tertulis bahwa Tuhannya mati 3 hari nih. Gimana tidak itu Pak mungkin. Tapekong? Nah, tidak mungkin lagi. Itu salah Ya, berarti kan? Bibelnya, Pak. Ya, saya belum ini terlalu paham tentang ini kemungkinan terjemahan apakah yang salah, tapi yang saya paham Pak. Aduh, kalau salah terjemahan, Yang originalnya mati apa dong? itu Originalnya apa kalau salah ini terjemahannya? Ya saya belum lihat. Yang mati itu kemanusiaannya bukan Tuhan. Aduh. Pertama, yang kedua kenapa dia mati? Untuk menggenapi nubuatan. Tapi lah itu Bahwa memang manusia loh, Pak. Iya. Pertama, untuk menyatakan kasih Allah bagi Menyatakan kasih. Kak Natali, besok tolong usulkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia kata Tuhan di situ besok diganti kata manusia. Jadi kematian manusia gitu, bukan kematian Tuhan. Iya. Terus ditambah iya. kematian 100% manusia, yang 100% Tuhan tidak mati. Mungkin begini loh cocoknya, memberitakan kematian kemanusiaan Tuhan. Mungkin begitu ya. Aduh. Kok ribet sekali? Ngajak gila, Jangan gitu dong, Pak Luko. Iya, kan Tuhannya Oten kan ada kemanusiaannya. Iya, kurang satu kata di sini, kematian kemanusiaan Tuhan. Mungkin Jadi, gitu. bentar. Kalau yang mati itu manusianya, yang nembus dosa kamu berarti manusia ya, bukan Tuhan ya yang menembus dosa. Nah, ini lagi. Gimana tuh, Sarah? Ya. Jangan terlalu dalam-dalam. Jangan tebel-tebel, ya. tipis-tipis saja. Nanti Mentok kamu lagi di situ. Oh iya. karya Allah. Karya Allah Karya yang Allah. dilakukan oleh Yesus. Karya Allah. Karena Yesus itu utusan untuk menebus dosa manusia. Makanya Yesus itu kematian tidak Tuhan karya Allah katanya. Nggak apa-apa. Ini berarti yang nebus dosanya dia berarti siapa ini? Tuhan atau manusia ini? Yang nebus dosa itu ketuhanannya atau kemanusiaannya? Yang mati katanya manusia. Yang jadi mayat sing jadi mayat. Yang jadi mayat siapa? Tuhan atau manusia? Saya tanya, ini yang belum juga dipahami mungkin teman-teman Muslim. Apa? Apakah Yesus itu diciptakan dari hubungan suami istri atau biologis? Oh Itu tidak, jawabnya. tidak. Itu sudah tahu lah, sama aja. Sudah Terima tahu kasih kalau itu. tahu. Ya, terima kasih. Iya, terus yang ini kita lanjut lagi. Terus yang jadi mayat ini Tuhan atau bukan? Jangan kabur kemana-mana, jangan kabur. Jangan kemana-mana. Kalau tentang itu gampang. Kalau Anda mengatakan menjadi alasan itu menjadi Tuhan karena nggak ada hubungan biologis, Adam itu malah nggak ada bapak, nggak ada ibu, procot langsung keluar jadi manusia. Aturan Tuhannya kan Adam. Nah itu. Tapi dia bangkit kembali. Karena Ya udah, tapi mati kan? Ya udah. Sekarang yang jadi mayat itu, yang jadi mayat siapa waktu mati? Itu yang jadi mayat siapa? Tuhan atau manusia? Kemanusiaan. Oh, kemanusiaannya, bukan mayat. Bukan Tuhan ya. Tapi yang bukan gini Tuhan. Uti, tapi gini Uti, ada yang gini, bangkit supaya menjadi Tuhan. Lah, berarti menjadi Tuhan setelah mati. Tapi ini kok kematian Tuhan Uti? Iya, dan bentar gini dulu, Bang Erwin. Tadi kata dia kan yang mati, yang jadi mayat pun itu manusianya, bukan Tuhannya. Bener ya, Tapekong ya? Ya betul, bukan manusia. Bukan Tuhan. Jadi bukan Tuhan. Jadi salah lagi kalau mayatnya itu mayat Tuhan tuh salah, ya kan? Salah, coret. Salah ya, Tapekong ya? Berarti manusia dong harusnya yang mati ya, bukan Tuhan. Sebenarnya ini kan berbelit-belit. Karena dia Tapi bisa dibuka lagi, Ukti. Ada mayat Tuhan kok. Ada kok Ini mayat makanya Tuhan. ini. Makanya saya dari tadi mau masukin dia ke perangkap itu dulu tadi. Iya, siap. Oke. Ini. Allah, firman Allah. Iya. Itu dari Islam. Ini nggak usah ke Islam dulu lah kamu. Ini Bible aja umat terjemahan belum paham. Mau ke Islam lagi kamu ini ngaji-ngaji. Ini ya, Lukas 24, 3. Bentar, jangan nangis. Melotot, bentar. Jangan nangis, matanya melotot ya. Oke. Pelan. Lihat Lukas 24, 3 ya. 24 ya. Ini ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan apa? Mayat Tuhan. Yesus katanya pemirsa, mayat Tuhan diambil orang.
mayat, aduh mayat Tuhan. Ini mayat Tuhan. Aduh tergeletak jadinya ini mayat Tuhan. Aduh. Tapi sebelumnya saya turut berduka cita ya Pak Tapekong ya, karena Tuhan Anda pernah menjadi mayat. Saya turut berbelasungkawa ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhannya. Oke, silakan memahami seperti itu, tapi kami tetap memahami. Oh, Di situ ini firman Allah jadi salah apa enggak ini mayat Tuhan ini? yang mati adalah kemanusiaannya. Oh, salah. bukan Tuhan, Sebentar. bukan mungkin Tuhan. mungkin Salah terjemahan yang berarti. mungkin terjemahan yang ini benar mungkin sebentar. Ada terjemahan yang lebih spektakuler. Sebentar ya. Ada yang lebih spektakuler. Sebentar ya guys. Kita ke Bible Iban Lukas 24. Jangan dulu tertawa. Pertanyaan tadi saya yang pertama masuk itu. Bentar. Jangan nangis ya, kita lihat. Iya. Sekarang aku baru ini Kak. Sebentar. Iki lorek bangkai. Baca pelan-pelan Uti. Ini ya. Tang lebu Sida tama ke dalam kuburnya, Sida nadai nemu bangkai Tuhan Yesus dia. Ada bangkai rek. Gak payah tak kira. Salah rek, wangi paling yo mambune yo wangi yo, mambu Tuhan yo wangi ta bangkai Tuhan wangi ta rek. Cok bilang ta rek, wangi ta. Yo wangi. Mungkin ini ya apa namanya yang menginspirasi penyanyi itu menciptakan lagu, kan ada lagunya begini tuh. Tuhanku hilang diambil orang, Tuhanku hilang diambil orang, kan ada tuh lagunya tuh. Lain iki sepucuk bangkai, iki sepucuk bangkai. Jadi kalau baca ini bangkai Tuhan Yesus, jangan bilang mambu opo iki rek gak ya, wangi bangkai Tuhan Yesus ya. Jangan aneh-aneh ya. Bangkai ini guduk bangkai tikus rek, bangkai Tuhan rek guduk wangi ta rek. Ya apa sih? Ya wangi. Nah, ternyata kok yang jadi bangkai Tuhan, bukan manusia. Itu. Ya apa iki rek? Oh, mungkin ini yang menginspirasi Roma Irama ya. Iya. Terbujur berharga. Sendirian, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Deng gitu mungkin ya. Badanku tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Bentar, coba dia jawab kita Ya, dengerin coba. Silakan Tapekong. Ya karena ini kan Anda mau memahami firman Tuhan hanya dari pikiran sendiri. Yang tertulis disalahkan. Sebentar. Saya jawab. Kalau di sini ditulis bangkai Tuhan Yesus, pikiran saya ini bangkai manusia Yesus atau bangkai Tuhan ya? Ya tadi kan saya sudah sampaikan dari awal. Yesus itu 100% memang manusia, 100% Allah. Oh, 100% Tuhan juga dia. Ya, berarti bangkainya bangkai Tuhan benar, berarti nggak jadi salah. Bangkai Tuhan nggak jadi salah. Mayat Tuhan nggak jadi salah. Tapi kan begini, inti dari semua itu kan Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Iya, kita jangan ngomongin bangkitnya dulu. Pelan-pelan Pak Supir, belum bangkit masih jadi bangkai Pak Supir ya. Ini waktu dulu masih jadi bangkai yang kita bahas. Jangan keburu-buru bangkit. Diskusi aja belum 3 hari udah keburu-buru bangkit. Gimana sih? Jadi ini katanya tadi nggak ada bangkai Tuhan, nggak ada mayat Tuhan. Ternyata ada. Ini jadi salah apa enggak? Jadi salah enggak? Kalau aku sih nggak berani ya nyalahin Bible-nya masa kalian, kita nggak yang berani. disalahin katanya salah pikiran, salah memahami. Lah wong itu tertulis loh Pak. Gimana Bapak? Iya, tertulisnya gitu loh Pak. Kalau soal bangkai, ya silakan, itu makanya saya tadi kita bisa cross check ulang. Tapi yang jelas bahwa yang mati itu adalah kemanusiaan, bukan Tuhannya. Pak, sebentar Pak. Bapak melihat layar nggak sih sebenarnya Pak? Saya lihat Pak. Lah, lihat layar itu jelas nggak tulisannya, Pak? Udah melotot nggak lihatnya melotot? Jelas? Jangan sampai kita dianggap lintir. Itu tertulis secara jelas loh Pak. Bukan kita salah memahami yang tertulis. Mungkin gini, kurang satu kata, bangkai kemanusiaan Tuhan mungkin. Bisa Jangan gitu, jangan. Kita nggak boleh loh
loh ya, kita nggak boleh loh ya, kita sebagai orang Islam, kita nggak boleh menambahi, mengurangi apa yang tertulis di dalam Bible teman-teman kita Kristen. Nggak boleh, kita itu namanya ngurusi agama mereka kalau gitu. Nggak boleh, Rek. Iki wes ditulis bangke Tuhan ya wes. Nggak Ojo boleh, ditambah-tambahi, Rek. tapi nggak boleh. Tapi kalau cuma menyanyikan refnya saja, ya nggak apa-apa gitu kan. Yaudah, saya dengan Bang Palopo, Bang Boboy dengan teringat Bang Natali, lagu ini ikutin Natali lah. saya. Jadi teringat lagu kan, ada lagunya tuh dulu sewaktu saya masih kecil tuh lagunya begini, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh. Oke, jadi itu bagi kami bahwa yang mati itu adalah kemanusiaannya. Tuhannya tidak mati, dan Ya udah. terbukti di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Iya, berarti nggak apa-apa ya. Berarti ini menurut Tapekong memang bener ngeyel dia ya. Dia menyalahkan Bible-nya sendiri ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya debat Semangat, sama semangat Pak Bible-nya Tapekong. sendiri lah, Pak Tapekong, Semangat pokoknya. melawan Bible-mu Pak Tapekong. Selamat. Yang semangat ya, semangat. Kalau kan Semangat Pak. Semangat Pak. Allah yang hidup, Terus bantah. Terus Tadi terus ada aja bantah. jenazah loh di situ, Semangat, ada semangat. jenazah loh di PL, jenazah apa gitu? Jenazah Aku ya. barusan baca tadi loh, ada Ini jenazah. jenazah. Oh ya, Dia jenazah Tuhan. Dia bukan Allah batu. Terbukti dia telah Dia bukan apa? Dia bukan apa? Siapa yang Sebentar, dia bukan. Bentar. Kamu ngomong nggak pakai titik koma? Ngomong apa? Aduh, jangan panik, ngomongnya pelan-pelan. Aduh, jangan khotbah. Ngomong pelan-pelan, pakai spasi, pakai koma, pakai titik gitu loh. Silakan. Oke, belum ngomong. Teman-teman tolong subscribe dulu ya channel Hijrah Khadijah, karena ini si Tapekong lagi mengkongkong-kongkong ya kan. Kita subscribe dulu ya teman-teman ya channel saya ini. Ramaikan channel Hijrah Khadijah. Oke, Tapekong gimana? Sambil nonton Tapekong belok-belokin Bible-nya sendiri ya kan. Tuhan Yesus dengan Allah SWT. Kira-kira bagaimana? Apa sih nanya apa sih kamu? Mana yang lebih hebat? Tuhan Yesus kami yang bangkit dari kematian daripada Allah SWT. Oh, hebatan Allah dong. Hebatan Allah lah. Allah yang membangkitkan Yesus kok gimana sih kamu itu? Coba dibuka. Aduh, Allah telah parah membangkitkan nih Tuhan orang. Yesus. Aduh. Melotot ya. Sebentar, Kalau kurang ini melotot data-data nanti meluncur. matanya diganjel pakai korek api biar kelihatan. Iya, ini ya melotot ten. Soalan baru ini Bang Palopo, soalan bagus. Jikalau dibandingkan Oke, dengan Allah diam. dan Tuhan Yesus Kristus. Oke, diam dulu ya. Oke, buat teman-teman yang di channel YouTube manapun, ayo diem dulu Tapekong panik. Teman-teman yang di channel YouTube manapun ya, yang sedang menonton live ini dimanapun, tolong mampir dulu ke channel YouTube Hijrah Khadijah. Ke channel YouTube Hijrah Khadijah ya teman-teman ya, kita ramaikan dulu ya, soalnya channel YouTube Natali Riani saat ini sedang bermasalah, jadi kita ramaikan dulu di channel Hijrah Khadijah. Nanti minimal ya 15 menit lah, apa kata Bang Zuma tadi kan, minimal 15 menit lah kalian mampir dulu ke sini, nanti balik lagi ke tempat kalian nonton sebelumnya, silakan. Oke, terima kasih. Di subscribe juga ya, jangan lupa subscribe, like-nya dan juga di share. Oke, kembali. Tapekong, kamu pikir aku lupa? Nih, ayo. Ini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tuh, ayo. Ayo loh. Yesus aja dibangkitkan Allah. Mana yang lebih hebat? Yang membangkitkan atau yang cuma mati terus dibangkitkan? Woi. Jauh beda, Pak. Apa sih ini orang? Karena jawab kenapa? lah. Apa sih karena kenapa? Ini jawab. Ayo. Lebih hebat mana ini kalau kayak gini udah jelas. Tuhanmu dibangkitkan Allah. Nomor 1 dikatakan boleh menggauli budak. Apa sih ini orang? Hosea 1:2 ya. Kawinilah perempuan sendal, peranakanlah anak-anak sendal. Kamu mau lihat? Kamu mau ganti tema karena terguncang. Yesusmu kalah hebat dengan Allah. Iya. Sebentar kita closing statement dulu di sini ya. Kita closing dulu baru ganti tema, oke ya? Oke, kita ganti tema tapi closing statement dulu ya.
Baik teman-teman, Nah, ternyata makanya ini si Tapekong ini saya ini, kok bisa seperti jangan ini karena kamu keserupan. Kok kabur? Kok kabur? Kok kabur? Belum situ kok kabur kau? Buka tema baru kok Ya, kabur? rencana. Kok mencret? Saya rencana Sebentar, turun. diam Makanya dulu, saya jangan kasih. nangis. Jangan nangis ya, satu-satu jangan nangis. Ternyata yang dia nanya tadi, lebih hebat mana Yesus dan Allah? Ternyata Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dibangkitkan Allah. Ya. Jauh lebih hebat Yesus. Kasihan sekali. Oke, sekarang kita buka ya. Sekarang kita buka di tema baru. Kamu siap atau siap-siap kabur? Siap tema baru atau siap-siap kabur? Siap tema baru apa siap-siap kabur? Jawab. Jawab. Silakan lanjut, silakan. Iya, oke, baik ya. Kamu tadi bawa data di mana? Silakan kamu tunjukkan. Kita buka tema baru. Silakan Tapekong bernarasi dengan data. Silakan. Oke ya, sebelum saya turun, ada pertanyaan tadi belum Kok sebelum terjawab. saya turun, kita diskusi debat, jangan kabur. Baru mau mulai debat, gak ngomong mau kabur, gimana sih? Kurang ajar nih orang, berani-berani kamu. Di mana kebenarannya, misalnya menikahi anak kecil Al-Nasa 3325, menikahi anak mantu Al-Asar 37. Nggak ada bunyinya menikahi anak kecil kayak gitu, nggak ada. Tukang pelintir. Nggak ada bunyi ayat kayak begitu. Itu nggak ada. Nggak ada. Di mana dalilnya disebutkan? Dalilnya di mana sebutkan? Dalilnya di mana sebutkan? Bacot. Di mana dalilnya anak Ini kecil? kan ada Al-Quran di situ. Di mana dalilnya anak kecil? Iya, di mana dalilnya anak kecil? Menggauli Ini sekarang nih. Menggauli 11 istri dalam semalam. Botol Kemudian istri memiliki- mau istri ya nggak apa-apa toyo lawang istrine dewe ya opo sih rek kuculuk lihat Hosea 1:2 lihat nih jangan kabur kau oten sama saya sini. bentar Bang Erwin kuculuk diem ya. Kalau menggauli istri terserah, silakan, namanya istri lawang ibadah. Mau menggauli istri namanya juga istri ya kan. Kamu lihat nih Hosea 1:2 nih. Ketika Tuhan mulai berbicara perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal karena negeri ini bersendal dengan hebat membelakangi Tuhan. Tuhan apa ini? Nyuruh kawin sama sendal, main-main sama sendal. Itu yang nyuruh Yesus. Itu yang nyuruh Yesus itu. Oh ya Tuhannya oten coba mana lega